Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah, semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian diberikan perlindungan oleh Allah dan juga diberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitasnya. Baik ayah bunda, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Ustadzah Ica. Untuk tahun ini saya diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mohon support, dukungan, dan juga kerjasama dari ayah bunda untuk bisa mensukseskan segala program dari bagian kesiswaan. Baik ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk bisa menyampaikan beberapa bidang kerja dari bagian kesiswaan. Yang pertama adalah pengawalan karakter, kemudian yang kedua ada pengembangan diri, dan yang ketiga adalah program kegiatan. Untuk program kegiatan kita petakan berdasarkan waktu, mulai dari yang sifatnya harian, pekanan, kemudian bulanan, dan juga tahunan. Nah, yang pertama adalah pengawalan karakter. Kegiatan ataupun program kesiswaan ini memang sebagai salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan akademik yang sudah ada. Nah, ayah bunda, kita coba sisipkan beberapa kegiatan yang bisa mengawal pembentukan karakter anak-anak. Kita berharap dari karakter-karakter baik ini akan terus dilakukan sehingga bisa menjadi sebuah habit ataupun kebiasaan baik. Nah, kita ada kegiatan PAS, penyambutan awal siswa dan juga pemulangan akhir siswa. Ini kita lakukan, kemudian kondisi evaluasi pagi dan juga sore, budaya sekolah, pendampingan makan dan juga pendampingan main. Untuk kondisi BDR ini kita tetap terapkan kondisi ataupun kegiatan evaluasi pagi dan sore. Untuk kegiatan PAS sendiri kita tidak lakukan karena memang anak-anak tidak datang ke sekolah. Nanti jika kondisinya sudah new normal ataupun anak-anak sudah datang ke sekolah, pasti akan kita lakukan. Ini adalah salah satu kegiatan penyambutan kedatangan anak-anak. Jadi ketika anak-anak datang disambut Ustadz Ustadzah pasnya dengan senyum, dengan kehangatan, memastikan mereka siap dengan kondisi belajar di sesi berikutnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi pagi dan sore. Nah, untuk evaluasi pagi dan sore atau mungkin biasa kita kenal dengan sapa pagi dan sore, di kondisi BDR ini tetap kita lakukan ayah bunda. Nah, ini salah satunya adalah untuk memantau aktivitas yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Ya, kalau pagi biasanya Ustadz Ustadzah akan memantau aktivitas ibadah, kemudian kemandirian dan juga sosial anak-anak. Di sorenya Ustadz Ustadzah akan memantau sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Kemudian itu akan menjadi rujukan di hari selanjutnya. Kemudian untuk pendampingan makan, main dan lain sebagainya ini kita berikan sepenuhnya ataupun kita minta kerjasama dari ayah bunda untuk bisa mengontrol seperti itu. Kalau kondisi di sekolah ini kita lakukan dengan pendampingan seluruh Ustadz Ustadzah. Nah, kemudian ayah bunda, untuk pengawalan afeksi ataupun karakter itu sendiri kita sudah coba membuatkan buklet yang diberikan mungkin namanya buku penghubung. Di situ kita mohon kerjasama ayah bunda. Ini adalah sebagai salah satu alat ataupun media untuk kita bisa mengontrol aktivitas ibadah, kemandirian dan juga sosial anak-anak. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 untuk penghubungnya kita berikan dalam format Google Classroom. Jadi ayah bunda ataupun ananda nanti tinggal mengisi saja secara harian aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh anak-anak ini. Jangan lupa kirimkan karena akan menjadi rujukan Ustadz Ustadzah untuk bisa mengevaluasi di hari berikutnya. Kemudian untuk kelas bawah, kelas 1-2 kita masih minta kerjasama ayah bunda untuk bisa melakukan pengisian secara manual buku penghubung ini. Nah, nanti setiap pekan terakhir ataupun setelah selesai satu pekan minta kerjasamanya untuk dikirimkan dokumentasinya baik berupa foto ke wali kelas masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini kita terus lakukan dan juga mohon kerjasama ayah bunda dalam pengisian buku penghubung online ataupun offline. Salah satunya adalah untuk mengontrol afeksi anak-anak kita. Nah, selanjutnya ayah bunda, bidang kerja yang kedua adalah pengembangan diri. Nah, pengembangan diri, bakat, minat dan juga potensi anak-anak kita coba wadahi dalam beberapa kegiatan. Mulai dari kegiatan ekstra, intra dan juga kokurikuler. Kemudian kita juga ada leadership skill dan juga social skill.
Kemudian ayah bunda, nah ini adalah contoh ataupun beberapa kegiatan ekskul yang bisa dilakukan atau dipilih oleh anak-anak dalam rangka pengembangan diri tadi. Nah, di Nur Hikmah sendiri untuk kegiatan ekstrakurikulernya kita laksanakan setiap hari Jumat dari pukul 13 hingga pukul 14.30 dengan durasi 1,5 jam. Nah, untuk siswa kelas 2 sampai dengan kelas 5, mereka diminta memilih salah satu ekskul yang ada di antara berikut ini yang saya tampilkan. Nah, tapi kalau untuk kelas 1 cuma ada ekskul ataupun intra lukis saja, lukis dan juga renang. Nanti ketika teman-teman kelas 2 sampai kelas 5 itu silakan memilih di antara beberapa ekskul yang sudah kita siapkan. Namun dengan kondisi seperti ini, selama BDR ini kita ekskulnya sementara di off kan, karena memang kita merujuk dari SK surat keputusan bersama 4 menteri dan juga kita melihat kondisi. Nah, mudah-mudahan nanti di semester 2 kita bisa lakukan pembelajaran ekstrakurikuler ini ayah bunda. Nah, selanjutnya ada beberapa kegiatan kokurikuler, ini pelaksanaannya di hari Sabtu. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin ingin menambah aktivitas anak-anak di hari Sabtu mulai dari kelas 2 sampai kelas 5, ini bisa dipilih ayah bunda. Tiga macam pilihan ini bisa dipilih disesuaikan dengan minat bakat dan juga potensi ananda. Ada futsal, robotik, panahan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya aktivitas ataupun program kegiatan tadi sudah saya sampaikan di awal, kita membaginya menjadi harian, pekanan, bulanan dan juga tahunan. Untuk aktivitas harian sendiri kondisi normal atau anak-anak datang ke sekolah kita ada beberapa poin nih bunda. Nah, cuma dengan kondisi BDR seperti ini kita hanya lakukan beberapa saja yang memang memungkinkan untuk disisipkan. Evaluasi pagi dan sore, sapa pagi sore tetap kita lakukan. Kemudian pendampingan sholat kita juga tetap lakukan. Ini kita berikan waktu tersendiri. Kita mengontrol bacaan sholat dan juga zikir sholat anak-anak. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini terpelihara bacaan sholat dan juga zikir anak-anak. Jadi ketika mereka masuk, mereka sudah siap melafalkannya ya. Kemudian ada juga aktivitas pekanan seperti yang tertera pada slide ini ayah bunda. Nah, cuma memang kondisi BDR ini kita pilihkan beberapa saja. Untuk kegiatan senam pagi kita akan lakukan setiap pekan. Setiap pekan baik dilakukan secara streaming, live streaming via YouTube ataupun kita lakukan dengan mengirimkan link video. Nah, ini minta kerjasama dari ayah bunda untuk bisa mengkondisikan ananda ketika kegiatan senam ya. Nah, ini adalah aktivitas tahunan kita ayah bunda. Nah, cukup banyak ya. Nah, tapi dengan kondisi BDR seperti ini ataupun kondisi pandemi seperti ini, kita hanya sisipkan beberapa saja yang nanti bisa dilakukan ya selama kondisi daring. Untuk kegiatan-kegiatan kayak super camp, kemudian outbound, kemudian business day dan lain sebagainya yang memang membutuhkan tatap muka, kita akan lakukan itu di semester 2. Mudah-mudahan kondisinya sudah kembali membaik ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita sisipkan selama kondisi BDR. Ada PHBI, PHBN, ini cukup banyak ayah bunda. Di bulan Agustus saja kita ada beberapa kegiatan dilakukan daring, ada Semarak Kemerdekaan, kemudian ada Gebiar Muharram, ada juga satu lagi adalah HUT Pramuka. Nah, ini kita lakukan secara online. Untuk gelar kreativitas kita juga coba posisikan di bulan November secara daring. Nah, untuk LMT sendiri, ini Leadership Management Training adalah salah satu kegiatan untuk anak kelas atas, siswa kelas atas 456, di mana mereka diminta untuk melakukan sebuah perform untuk menumbuhkan rasa percaya diri ketika tampil di depan publik kita ya bunda ya. Nah, kemudian ada hal penting juga yang kami sampaikan terkait kedisiplinan, ketertiban anak-anak selama di sekolah. Nah, yang pertama adalah ayah bunda, nanti kondisinya jika sudah normal, kami minta kesediaan ayah bunda untuk siswa yang datang ke sekolah itu pastikan semua melalui pintu utama. Jadi baik yang diantar dengan roda 2, roda 4 semua melalui pintu utama bagian depan, karena nanti akan disambut oleh ustadz-ustadzah petugas pas seperti itu. Kemudian untuk penjemputan kita bagi menjadi 2 bagian. Untuk di area belakang atau area TK kita posisikan untuk kendaraan roda 2, dan kemudian untuk selanjutnya kendaraan roda 4 ataupun armada jemputan sekolah kita posisikan di lantai depan. Nah, kita bagi biar memang kondisinya tertib, rapih, tidak crowded seperti itu ayah bunda ya. Kita juga nanti akan sisipkan
kartu atau ID card penjemput untuk setiap siswa, dan itu wajib digunakan ketika datang ke sekolah untuk menjemput. Nah, jika ada yang tidak membawa, nanti dari petugas akan mencoba mengkondisikan. Nah, bisa jadi mungkin anak-anaknya tidak diperkenankan diajak pulang ayah bunda. Jadi kami mohon nanti ketika penjemputan ayah bunda bisa menunjukkan kartu ID card penjemput ya, seperti itu. Yang selanjutnya, kita juga minta kesediaan ayah bunda untuk tidak memperkenankan anak-anak bawa uang saku, uang jajan, kecuali untuk keperluan tertentu kayak infak, kemudian pembelian perlengkapan dan lain sebagainya. Itu ayah bunda terkait beberapa poin di ketertiban yang mesti kita pahami bersama. Selanjutnya adalah tentang kedisiplinan ayah bunda. Nah, dengan kondisi seperti ini, Anda pastikan sudah memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Nah, lengkap dengan atributnya ayah bunda ya. Ada ikat pinggang, ada dasi, kemudian topi sementara kita bisa kesampingkan dulu. Kaos kaki, nah ini kalau kondisi datang ke sekolah. Dan untuk sepatu Ananda ketika nanti datang ke sekolah, nah ini sudah ada standarnya ayah bunda. Pastikan Ananda mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini memiliki sepatu yang berbahan kanvas warna hitam ya. Pastikan warna hitam ayah bunda ya. Contoh sepatunya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh sepatunya. Kalau untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 kita rekomendasikan untuk yang bertali, tapi kalau untuk kelas 1 karena memang masih peralihan dari TK, kita perkenankan menggunakan sepatu kanvas yang ada perekatnya seperti ini ya. Nah, ini kita lakukan sebagai salah satu bentuk standarisasi ketertiban dan juga kedisiplinan. Nah ya bunda, terakhir dari saya mungkin ini adalah sedikit informasi tentang beberapa prestasi yang dicapai oleh sekolah. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin cukup banyak prestasi yang kita torehkan seperti yang ayah bunda bisa lihat pada slide ini. Kemudian di 2020 ini dengan kondisi seperti ini hanya lomba-lomba yang sifatnya daring saja yang bisa kita lakukan. Nah, mohon doanya mudah-mudahan Nur Hikmah bisa terus mengukir prestasi di kancah manapun ayah bunda. Nah, ayah bunda, itu saja mungkin penjelasan dari kami dari bagian kesiswaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.